Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome. Selamat datang. Pada malam hari ini, saya mau sharing sedikit, saudaraku. Ketika saya mempersiapkan kebenaran ini, jujur saya banyak duduk diam di kaki Tuhan dan saya bertanya, apa yang harus saya sampaikan, Tuhan? Sampai di satu titik, saya kembali dibawa oleh Tuhan di dalam kehidupan saya masa lalu. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tahukah saudaraku, berjalannya waktu hidup saya, hari demi hari, waktu demi waktu, menit ke menit, detik ke detik. Kehidupan saya itu jujur, saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa tujuanmu menghidupkan saya hari ini? Apa tujuanmu menciptakan aku hari ini? Saya sampai pernah bertanya di dalam diri saya, kenapa aku harus diciptakan oleh Tuhan? Karena jujur saudaraku, banyak orang yang sebetulnya kecewa dengan kehidupan ini. Mungkin kalian belum bisa mengakui itu di dalam lidah kalian, tetapi jujur, kalau Anda telisik dalam-dalam, Anda bisa berkata, loh, aku tidak bahagia di dalam hidup ini. Banyak orang yang tidak puas dengan hidupnya. Banyak orang yang jiwanya kosong. Saking dia tidak tahu apa yang menjadi pegangan di dalam hidupnya. Dia seakan-akan jiwanya kosong, rapuh, dan seakan-akan dia mulai bertanya dari dia menjalani hari-hari hidup. Dia mulai bertanya, kenapa aku diciptakan? Saya kira kalian pernah bertanya itu dalam diri kalian kepada Tuhan. Saya dulu berjuang untuk mengisi kekosongan itu. Saya isi dengan berbagai kesenangan-kesenangan hidup yang saya kira bisa memuaskan jiwa saya, saudaraku. Tetapi setelah saya mencoba mengisi dengan segala kesenangan-kesenangan yang saya terapkan dalam diri saya, dengan berbagai apapun itu saya upayakan, saudaraku, saya lelah. Saya lelah, saudaraku. Saya sampai di titik exhausted. Saya seperti kalau mobil itu kehabisan bensin di tengah jalan. Saya merasa ini bukan yang saya cari. Pengembaraan hidup saya berjalan terus. Semakin saya haus, semakin saya lapar dahaga, diri saya semakin tidak terpuaskan. Sampai saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kau beneran ada apa enggak? Tuhan, kau itu ada bener apa enggak? Kalau engkau ada bener, kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan banyak perjanjian, di dalam perjanjian lama, nabi-nabi kau tolong, tetapi di saat-saat di mana aku membutuhkan pertolonganmu, where are you? Di mana engkau? I'm alone. Saya harus menghadapi ini dengan seakan-akan dengan dua kakiku dan dua tanganku tanpa pertolongan Tuhan. Akhirnya saya mulai mengembara dan saya bertanya, where are you, my Lord? Kau nyata apa enggak sih? Kalau ada, kenapa kau ciptakan aku dan kau tempatkan aku di positioning yang tidak mudah hari ini? Saya kira kalian pernah mengalami itu, saudaraku. Sampai kau bisa tersungkur duduk di kamarmu, mungkin kau menangisi dirimu dan apa sih yang terjadi dengan hidupku kok sampai di titik ini? Itu yang saya alami, saudaraku. Bukankah engkau Tuhan yang baik? Kenapa kau menciptakan aku dengan positioning yang seperti ini? Aku lahir di keluarga yang begini. Aku lahir tidak di keluarga yang begitu. Kenapa keadaan ekonomiku tidak begitu seperti teman-temanku? Aku kok begini? Kenapa keadaan orang tuaku kok begitu? Aku kok tidak begini? Kok keadaanku begini? Kenapa, my Lord? Bukankah kau Allah yang maha adil? Kenapa kau letakkan aku di positioning yang tidak seperti orang lain alami? Itu pertanyaan yang mengembara di dalam diri saya waktu itu, saudaraku. Ingat, saudaraku, ada 7 yang saya dapatkan di dalam perenungan saya dengan Tuhan. 7 fakta manusia. Yang pertama, dengar baik-baik.
engkau dan saya hari ini dilahirkan di muka bumi ini atas kehendak Sang Pencipta. Itu tidak bisa ditawar, tidak bisa ditanyakan why. Itu haknya Tuhan. Hari ini kalau engkau dan saya lahir, itu kehendak Tuhan. Titik, tidak bisa disanggah. Amin, saudaraku. Amin. Itu fakta pertama. Fakta kedua dari seorang manusia adalah engkau dan saya terkunci dalam sebuah proyek kehidupan. Proyeknya Tuhan. Kalau seperti saya main game ya, saudaraku. Saya main game, duduk main game. Saya main game begitu. Kemudian kalau petualangan itu ada level 1, level 2, level 3, sampai level 8 misalnya maksimal. Engkau dan saya dikunci di permainan itu. Ini mungkin teolog-teolog kalau dengar saya khotbah begini bisa serang saya. Tapi saya mau katakan, kita dikunci dalam sebuah game of life. Kita analogikan kita berada di sebuah game itu. Stage level 1, stage level 2, naik level 3. Kita akan berjuang. Dan itu pertandingan harus kita menangkan. Engkau dan saya faktanya adalah mau tidak mau di dalam pertandingan itu. Dan poin yang ketiga, saudaraku, di dalam kita masuk di dalam pertandingan hidup, game of life ini, saudaraku, kita membawa amanat agung, mandat Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu fakta ketiga. Jadi kau dan saya hidup hari ini bukan untuk diri kita sendiri. Fakta keempat, manusia diciptakan jadi partner kerja Allah. Fakta kelima, kau dan saya mau quit atau tidak quit dari game itu, tetap ada konsekuensinya. Saya mulai berpikir, kalau aku quit dari game ini, ada konsekuensinya. Kalau aku tidak quit pun, ada konsekuensinya. Kalau aku tetap di dalamnya, tetapi aku tidak berjuang sungguh-sungguh, ada konsekuensinya. Seperti itu permainan level 1, jatuh, gagal. Ulang lagi, berjuang lagi. Level 1 lolos, masuk level 2. Level 2 gagal, balik level 1, berjuang lagi naik. Level 2 gagal, naik level 3. Level 2 oke, level 3 gagal, terus. Itu hidupmu dan hidupku, saudaraku. Dan fakta yang terakhir, mau tidak mau, manusia harus bertuhan. Itu 7 fakta yang tidak bisa digoyang, saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Elohim Yahweh Allah Bapa itu adalah desainer yang begitu luar biasa. Dia tahu engkau dan saya hari ini berada di dalam kutub dosa. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan sampai level terakhir. Dia tahu kalau dengan kekuatan kita. Amin, saudaraku. Mengerti ya? Kita tidak akan pernah menyelesaikan sampai tamat, sampai the end. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Maka untuk bisa mencapai di titik the end, tamat itu, Allah Bapa memberikan fasilitas kepada engkau dan saya. Dia berikan manual book kehidupan Alkitab itu, Injil itu. Dia berikan lagi Roh Kudus sebagai partner perjalananmu untuk naik level 1, level 2, level 3. Dia berikan kepada engkau dan saya. Kau gagal, Roh Kudus memberi engkau kekuatan. Nak, bangkit lagi. Terus berjuang. Ada partnernya. Voucher yang ketiga, poin yang ketiga yang diberikan fasilitasnya adalah voucher keselamatan. Kau dan saya tidak akan pernah sampai the end kalau tidak ada salib Kristus di dalamnya. Percayalah, saudaraku, kau akan berjalan dan kau menjalani hari hidupmu dan kau binasa. Tuhan juga memberi lagi poin yang keempat, fasilitas yang keempat. Dia berikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus, sebagai teladan. Kalau dalam game gitu ya, Tuhan Yesus itu memberi contoh. Ini loh cara mainnya begini. Ini rumusnya mainnya begini.
diajarkan. Yesus adalah teladan hidup kita yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Dan fasilitas yang terakhir yang diberikan oleh Allah adalah kehendak bebas. Kau boleh memilih dari semua yang sudah diberikan oleh Allah. Kau mau gunakan fasilitas itu, kau mau berjuang apa enggak, niatmu seberapa, berjuang sampai level terakhir, kembali ke kalian. Maka dari itu engkau dan saya berbeda-beda perjuangannya sampai di titik mana, saudaraku. Tetapi ketika saya mulai mengerti ini, saya mulai merenungkan begini. Di dalam perjalanan yang panjang hari-hari hidupmu dan hidupku, saudaraku, kalau kita lihat dari apa yang sudah saya utarakan, bahwa kita punya 7 fakta seorang manusia, kita punya 5 fasilitas yang Tuhan berikan. Intinya begini, Allah Bapa ingin kita bertanding dengan maksimal. Amin, saudaraku? Amin? Allah Bapa ingin kau dan saya bertanding dengan maksimal dan mengakhiri pertandingan itu dengan sempurna. Bukan baik. Baik tidak bisa masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Kalau baik secara manusia, secara moral umum tidak bisa. Tetapi engkau dan saya harus sempurna, saudara. Maka dari itu saya mulai merenungkan. Berarti Allah Bapa ingin engkau dan saya, anak-anak muda hari ini yang mendengarkan renungan ini, kau dan saya semuanya yang mendengarkan harus kembali kepada Dia. Dia memperjuangkan keselamatanmu dan keselamatanku untuk kita kembali kepada Dia. Tapi semua kembali kepada manusia itu. Manusia di gelanggang kehidupan. Arti hidup saya dengan arti hidupmu berbeda. Kalau kita belum di dalam kebenaran, saudaraku. Maka dari itu saya pernah berkata, ngapain aku hidup? Ngapain aku hidup? Makna hidupmu dan makna hidupku bisa berbeda kalau engkau dan saya tidak tenggelam di dalam kebenaran yang sama. Maka jangan heran banyak orang Kristen, banyak orang berpuluh tahun ke gereja, bahkan orang jadi pendeta seperti saya. Dia tidak pernah mengakhiri pertandingan hidupnya dengan sempurna. Karena banyak kemelesetan yang dia buat di dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah merajut cintanya kepada Tuhan. Hari ini engkau dan saya kecewa dengan hidup. Hari ini engkau dan saya menyalahkan keadaan seperti masa lalu saya. Kenapa? Why, my Lord? Why? Saya kadang iri, saudaraku. Dulu teman-teman saya hidup di keluarga yang ekonominya baik. Saya untuk makan aja susah. Saya pernah ngomong itu sama Tuhan. Teman-teman saya bisa beli sepatu, bisa beli baju yang oke lah. Saya tidak bisa. Saya pernah menyalahkan Tuhan dan saya berkata, kau buat aku lahir di keluarga ini ngapain sih Tuhan? Kau mau mempermalukan aku? Banyak pertanyaan yang menggeliat di dalam diri saya. Akhirnya, saudaraku, arti hidup saya adalah untuk balas dendam. Oh, Tita ini ya, besok kalau aku udah kerja, aku akan nikmati semuanya. Itu bahaya loh, saudaraku. Itu akan terjadi dalam hidup orang yang memang tidak benar-benar hari hidupnya memaknai dengan benar. Makna hidupnya, tujuan hidupnya, bagaimana dia mengisi hidup mulai salah semua. Dan itu memang iblis pakai, saudaraku, untuk engkau dan saya kecewa kepada Tuhan. Maka kalau orang sudah kecewa sama Tuhan, kau akan bisa berkata, ngapain ikut Tuhan? Ngapain ke gereja? Ngapain doa? Belum lagi kau lihat fakta bahwa orang di dalam gereja tidak lebih baik daripada dirimu. Betul? Betul? Belum lagi kau lihat orang di dalam gereja, pendetanya sekalipun bisa khotbah, ora iso nglakoni. Kau semakin muak dengan agama, kau semakin muak dengan kekristenan, kau semakin muak dengan yang namanya bertuhan.
Akhirnya engkau semakin lari dari hadirat Tuhan, kau semakin mencari apapun yang bisa memuaskan dirimu. Dan saya kasih tahu saudaraku, orang yang model begitu, orang yang paling kasihan. Kau akan semakin mengembara dan kau akan semakin kering dan mati di padang gurun. Kenapa saya katakan itu? Saya pelaku. 2 tahun saya tidak ke gereja, saudaraku. Betul, saudaraku, ini saya kesaksian. Sampai di titik saya memahami tujuan Tuhan menghidupkan saya hari ini apa. Saya mulai dengan satu kalimat, keintiman dengan Tuhan. Waktu saya kecewa dengan keadaan, waktu saya kecewa dengan organisasi gereja, waktu saya kecewa dengan apapun tentang Tuhan, cuman satu hal, saya mencoba untuk intim dengan Tuhan. Saya duduk diam dekat kaki Tuhan 5 menit pertama. Jemaat pasti sudah tahu, saya berjuang di dalam 5 menit pertama. Tuhan, kalau engkau memang real, aku mau semakin menggembara bersama dengan dirimu. Buat aku nyaman dan teduh ketemu dengan dirimu. Dimulai dari 5 menit pertama. Maka dari itu saya tercipta 5 minutes, 5 menit pertama saya. Ini menjadi tonggak di mana saya sampai hari ini saya bisa berjam-jam di hadirat Tuhan, saudara. 5 menit pertama ini bisa membawa dirimu dan diriku hari ini melewati semua badai hidup. Kekecewaan apapun itu, akhirnya engkau bisa berkata, intimacy with God is everything. Keintimanmu dengan Tuhan itu akan membawa dirimu berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, maka pikiran dan perasaannya, paradigmanya dirubah. Lah, momen ini loh, momen ketika perubahan paradigma, hidupmu baru benar. Selama belum ketemu itu, engkau akan salah. Kalau paradigmamu sudah diubahkan, maka hidupmu sesuai dengan tracknya Tuhan. Anak muda kalau hari ini berani begitu, kau akan ditandai Tuhan. Betul, kau akan ditandai Tuhan dan kau akan spesial di mata Tuhan. Dan itu tidak mudah, memang butuh perjuangan. Dan perjuangannya seumur hidup. Saya merenungkan ini, saudaraku, keintiman dengan Tuhan. Kalau hari ini aku hidup YOLO, hidupmu cuma sekali, yes. Hidupku sekali. Hidup sekali itu bisa dimaknai kalau engkau tidak bertemu dengan Tuhan. Seperti saya dulu, belum bertemu dengan Tuhan, belum punya intimasi. Titik balik saya 5 menit pertama itu, saudaraku. Saya orang rusak, saudaraku. Hamba Tuhan yang berdiri di depan ini adalah seorang yang rusak dulunya. Saya orang yang nakal. Tapi 5 menit pertama ini yang mengubah hidup saya. Keintiman dengan Tuhan, intimacy with God, akan membawa saya kepada encounter with God, berjumpa dengan Allah. Perjumpaan saya dengan Allah akan mengubah paradigma. Paradigma begini loh, saudaraku. Pikiran dan perasaanmu sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Contoh, saya ditabrak orang nih, mobil, buam, gitu. Kalau tidak encounter with God, kalau engkau tidak di dalam Tuhan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau bisa pukuli orang itu, kau bisa tuntut orang itu, kau minta ganti. Hari ini, saya seorang pendeta, saudaraku. Mobil saya ditabrak, bom! Mungkin saya tidak maki-maki orang itu. Saya tidak pukul orang itu. Tetapi, karena jabatan saya malu kalau ada jemaat lewat. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya menahan itu. Sebetulnya itu belum tepat di pemandangan Allah. Tetapi orang yang tepat di pemandangan Allah setelah dia encounter with God, paradigmanya berubah. Dia ditabrak mobilnya, atau dia dijahati sama orang. Dia tidak urusan orang mau lihat atau tidak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana Tuhan melihat dia. Aku ampuni kamu. 70 kali 7 itu real. Ketika orang sudah encounter with God, paradigmanya berubah. Orang nyakitin saya, jelekin saya dari belakang, ngomongin buruk tentang saya, ngampuni bisa. Terpaksa, anak kecil saya paksa, minta sorry, bisa nggak? Sorry. Ya sorry, tapi hatinya sorry nggak?
Tapi orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, dia benar-benar bisa memaafkan orang itu. Karena dia tidak urusan apa yang orang lihat, tetapi yang dia urus adalah bagaimana Tuhan melihat dia. Get the point? Anda dapat poinnya? Ini yang mau kita kejar, saudaraku. Engkau hidup satu kali. Yes, kau dan saya hidup sekali. Memang di dalam game of life ini, nyawamu cuma satu. Nyawaku juga cuma satu. Maka dari itu jangan pernah hari ini kalau misalnya, oke dah pastor, hidupku cuma sekali, aku mau hidup sembarangan dong. Mau apapun bebas. Saya dulu juga begitu, apapun bebas. Apapun bebas. Aku mau puaskan dagingku, aku mau umbar keinginanku, aku mau memuaskan diriku, boleh. Aku mau hura-hura bebas dong pastor. Dan biasanya orang yang belum encounter with God, saudaraku, dia hidup sekali, YOLO ini digunakan untuk memuaskan. Loh, hidup sekali makan sesukaku, hidup sekali pergi kemanapun aku mau pergi, hidup sekali aku mau beli apapun aku beli, hidup sekali aku mau pergi kemanapun aku pergi. Bebas dong, uang-uangku kok, waktu-waktuku. No, itu waktunya Tuhan. Yang kau pegang hari ini semuanya milik Tuhan. Kau nggak boleh sembarangan. All belongs to God. Kau harus berpikir mulai hari ini, saudaraku. Apalagi kalau anak-anak muda yang mendengar ini. Kau mulai sejak muda, kau mengerajut. Kau setiap rupiah yang kau keluarkan, kau bertanggung jawab dengan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, kau bertanggung jawab dengan Tuhan. Setiap hasrat yang keluar dari dirimu, kau bertanggung jawab dengan Tuhan. Setiap kehendak yang muncul, kau bertanggung jawab dengan Tuhan. Maka saudaraku, mau tidak mau, engkau membawa dirimu kepada kurungan Tuhan. Orang kalau dikurung di dalam kurungan Tuhan, dia akan mulai berlatih untuk hidup peka. Galatia 2:20a berkata gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalammu. Stephen Lim harus semakin kecil, Tuhan harus semakin besar. Artinya apa? Semua kepentingan dirimu, ambisimu, harga dirimu, nama baikmu, semua harus turun. Kristus harus hidup di dalam hidupmu. Ini tidak gampang, saudaraku. Ini Anda mungkin mendengar ayat ini berkali-kali, tetapi belum tentu engkau memahami dan bisa melakukan. Kenapa? Karena engkau tidak punya intimacy, encounter, dan perubahan paradigma di dalam dirimu. Maka engkau tidak akan pernah bisa. Artinya apa sih? Kristus hidup di dalamku. Oh, ya udah toh aku mengakui kok, udah dibaptis kok. Aku mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, that's it. No. Kau harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? YOLO artinya apa, saudaraku? Kalau hari ini kau mengerti kebenaran ini, you only live once. Oke, artinya apa? Setiap kita mengingat kata YOLO berarti kesempatan. YOLO, kesempatan. Saya nggak kiri kanannya. YOLO sama kesempatan. Saya nggak dong. YOLO itu kesempatan. Kesempatan apa? Menghidupkan Kristus dalam hari-hari hidupmu. YOLO itu kesempatan untuk menghidupkan Kristus di dalam hidup. Percuma jadi pendeta kalau tidak menghidupkan Kristus. Percuma jadi aktivis kalau tidak menghidupkan Kristus dalam hari-hari hidup. Orang di sebelahmu yang lihat, contoh nih. Contoh saya jadi pendeta khotbah begini. Ya. Terus anak saya lihat hari-hari hidup saya. Dia bisa ngomong apa? Alah, ngomong tok. Betul. Jujur, banyak hari ini anak muda tidak mau ke gereja. Blenger lihat papa mamanya yang aktif di gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Banyak jemaat yang tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Dia blenger dengan gembalanya. Hari ini saya sungguh, saudaraku, gereja ini saya persembahkan untuk Tuhan. Saya ingin orang-orang di dalamnya sungguh-sungguh memaknai bahwa 2024 Kristus hidup di dalam dirimu dan diriku. Kau mau lihat Kristus seperti apa? Dulu hidup, hari ini hidup di dalam diriku. Hiduplah seperti Kristus hidup. Loh, gimana itu pastor hidup seperti Kristus hidup?
Kristus itu mematikan keinginan dagingnya. Saya orang yang mengumbar daging dulu, saudaraku. Mungkin teman-teman yang belum mengenal saya umbar itu. Baju kalau nggak branded, semua nggak branded, saya nggak mau. Semua, saudara. Saya umbar itu. Dan sampai di titik saya mulai mengerti, kosongkan dirimu, nak. Kalau engkau terus dengan banyak lemak-lemak kedagingan yang menyelimuti hidupmu, selamanya engkau tidak akan pernah bisa menghidupkan aku di dalam hidup. Coba Anda duduk 5 menit pertama, duduk dekat kaki Tuhan, gimana? Kau berpikir aku mau ganti velg nih, habisnya aku mau ganti audio nih, habisnya aku mau jajan makan ini nih, habisnya aku mau beli baju ini nih. Kau mengembara, saudaraku. Dan kesenangan-kesenangan itu menjadi lemak-lemak yang membawa dirimu. Kau tidak bisa encounter with God. Kau kosongkan dirimu. YOLO itu kesempatan kau to be like Christ. Jadi kalau coba nih, ini ada berapa orang nih datang, semua to be like Christ, hari-hari hidupnya dijaga, benar cara ngomongnya, semua. Orang di luar sana lihat, loh, anakku pulang dari worship night kok berubah ya? Kemarin marah-marah, hari ini kok udah marah-marah. Kenapa ya ini ya? Dia berubah, dia mulai hidupnya diubahkan. Maka itu akan mengimpartasi orang di sampingnya. Tidak harus dibawa ke gereja ini, saudaraku. Dimanapun kau berada. Kalau orang yang mengenal Kristus, dia tenggelam to be like Christ. Dimanapun dia studi yang baik. Terbaik buat Tuhan. Kerja yang jujur, terbaik buat Tuhan. Nikah yang benar buat Tuhan. Pacaran yang kudus. Gak asal comot, ganteng ya, tabrak. Cantik ya, tabrak. No, dia akan mulai seperti Kristus itu. Apa, Bapak, ini aku lakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Taat sampai mati. Artinya apa? Kau dan saya harus seperti Kristus, taat kepada Bapamu sampai mati dagingmu. Orang, kau mau balas? No, nak, tidak boleh. Seperti Kristus mengampuni, kau harus mengampuni. Oke. Matikan dagingmu. Aku mau beli barang ini, sudah punya, jangan, cukupkan dirimu, kosongkan. Oke, aku matikan lagi. Terus, saudaraku, itu bertahap. YOLO itu kesempatan menyelesaikan the game of life sampai di titik nilaimu harus sempurna. Kalau kita berbicara YOLO, to be like Christ yang pertama. YOLO yang kedua artinya kesempatan untuk menyelesaikan pertandinganmu, gamemu sampai level terakhir dengan nilai sempurna. Jangan mati meninggal dunia kau belum ketemu Tuhan, saudaraku. Saya sampai ngomong, banyak pendeta hari ini yang sudah meninggal dunia belum ketemu Tuhan. Tak percaya? Banyak, saudaraku. Bukan pendeta pun, kalau engkau orang biasa tapi engkau sungguh encounter with God, beda hidupnya. Lihat, doanya akan basah. Dia hidupnya membasahi banyak orang. Membasahi itu artinya begini. Ada sesuatu yang beda orang ini. Dan YOLO itu adalah kesempatan untuk engkau berubah. Cara hidupmu, karaktermu, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Dan YOLO itu adalah kesempatan untuk membawa hati kita kepada Tuhan. Lord, setiap pagi aku bawa diriku ke hadapan-Mu. Aku mau terus menyayat apa yang menjadi kesenanganku. Biar ku hidupi saja apa yang menjadi kesenangan-Mu. Dan ingat, saudaraku, YOLO itu kesempatan untuk kau dan saya menyelesaikan amanat agung. Kau dan saya hidup tidak hanya untuk kita selamat naik ke surga, no. Tapi engkau dan saya harus bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Anak-anak muda, papa mamahmu, adikmu, om tantemu, teman-teman terdekatmu, itu harus kau pikirkan hari ini. Dan YOLO itu adalah kesempatan untuk kita membuktikan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Hidup sekali, hiduplah yang benar. Hidup sekali, hiduplah untuk Tuhan. Dan kalau orang berani memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya,
Tuhan akan memprioritaskan pribadi itu di dalam setiap pandangannya. Percayalah, untuk dunia kau berani all out, untuk Tuhan kenapa kau tidak berani all out? Untuk dunia kau mau ketemu, untuk cari cuan pagi hari, kau harus ketemu orang, kau bangun jam 5 untuk dandan, untuk mandi, kau berani. Tapi untuk ketemu Tuhan, bangun pagi, kenapa nggak berani? Halo? Kenapa kau nggak berani? Ingat saudaraku, suatu hari nanti hanya Tuhan yang akan membawamu berjumpa dengan Allah Bapa. Pribadi Yesus itu akan membawa dirimu berjumpa dengan Allah Bapa di pengadilannya. Tidak ada pribadi lain. Kenapa kau tidak berani bayar harga untuk Tuhan? Hidup sekali, all out buat Tuhan. Hidup sekali, segenap hidup untuk Tuhan. Atau tidak usah sama sekali. Amin saudaraku. Berikan yang terbaik untuk Tuhanmu. Yes, haleluya. Yuk kita bagi berdiri.